membawa kami melihat hal-hal yang luar biasa. Karena firman adalah Engkau sendiri, Yesus. Sang firman yang agung itu, yaitu Allah sendiri, yang akan bekerja di tengah-tengah kami malam ini, melakukan hal-hal yang besar, melakukan mujizat-mujizat, melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena itu kami siap untuk dengar firman-Mu. Urapi kami semua. Singkapkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan. Biar terjadi mujizat-mujizat malam ini. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang takut diberi keberanian yang baru. Yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru. Yang kekurangan diberkati. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Dan dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman Allah berkata bersama-sama dengan saya, amin. Tetap berdiri, mari kita akan buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Kalau saudara sudah dapat, katakan dahsyat. Dahsyat. Saya lihat ada yang belum. Kisah Rasul pasal 4 ayat 24 sampai 31. Kalau ada yang sudah dapat, katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa musuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara. Malam ini saya masih tetap ingin berkhotbah dengan judul menari di atas badai. Haleluya. Amin. Amin. Saudara ingin terus menari di atas badai? Amin. Ini yang Tuhan mau bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, menari di atas badai sekali lagi tidak berbicara tentang kita tidak ada tantangan. Amin. Hidup ini penuh dengan tantangan. Ya. Hidup ini penuh dengan pergumulan, masalah. Tetapi kita percaya, sebagai orang percaya, saya dan saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Saya dan saudara akan melihat mujizat-mujizat. Amin. Karena itu dalam tantangan yang kita hadapi, saya dan saudara harus belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Dan kita membaca malam ini luar biasa. Jemaat mula-mula yang baru berusia beberapa waktu, itu mereka sudah mulai mendapatkan tantangan. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa Petrus dan Yohanes sudah ditangkap dan dimasukkan. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu mereka keluar, mereka diancam untuk tidak boleh bicara dengan nama Yesus. Dan waktu mereka datang ke umat Tuhan,
Alkitab mengatakan bahwa mereka mulai berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menolong mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita semua butuh keberanian. Amin. Benar. Nah, memang kadang-kadang keberaniannya salah. Karena itu kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena kalau keberanian yang dipimpin oleh sesuatu yang salah, seperti dipimpin oleh cap tikus, itu sangat berbahaya. Amin. Dan kadang-kadang orang Kristen yang selalu bicara nama Yesus pun keberaniannya harus datang dari situ. Ya, ada cerita lucu, katanya ada Mas Jawa dengan Uti dari Gorontalo, ya, dengan Ungke dari Sangir sudah mabuk. Ya, sudah mabuk berat. Jadi orang biasa kalau orang mabuk itu biar tidak ada apa-apa dia cerita, ya, tinggi sekali. Biar auto kredit juga dia cerita tinggi, ya. Ya, jadi orang mulai mabuk begini kan mulai bangga-bangga, ya. Jadi Mas Jawa bilang, Uti, Ungke, kalian mau cerita hebat apa? Ya, orang Jawa ini, ya, orang Jawa ini, paling lebih hebat dari kalian. Presiden pertama Soekarno, orang mana? Orang Jawa. Ya, presiden kedua Soeharto, orang Jawa. Ya. Ini Ungke mulai bingung ini, mulai bangga presiden ini kan? Ya, jadi Uti juga tidak mau kalah. Dia, yang cerita kau jawab punya hebat. Kita orang Gorontalo juga hebat. Presiden ketiga, Habibie, orang Gorontalo. Ya. Ungke bingung, tapi semua mabok perhatiin. Ungke cabut pisau, dia tikam di meja. Pak! Ungke bilang, kalian bangga dengan presiden-presiden, kita mau tanya, Tuhan Yesus orang mana dah? Ya. Ini jawab dengan Gorontalo ini bingung kan? Ya, kan dia tidak tahu Tuhan Yesus. Toh? Jadi dia bilang, ya sudah, Tuhan Yesus orang Sangir sudah, nana menang sudah. Tapi keberanian, ya. Gilbert bilang, orang Manado, orang Sangir kalau mabok masih tetap menyanyi Tuhan Yesus luar biasa. Bahkan main judi, masih menyanyi. Ya, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, tapi ada mabok, ada main judi, ya. Nah, saya berharap jemaat di sini tidak berani oleh hal-hal demikian. Amin. Pak Soleman sudah tidak, toh? Amin. Sudah jadi berani karena Roh Kudus. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Amin. Karena kalau kita berani oleh karena Roh Kudus, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kita belajar dari jemaat mula-mula bagaimana mereka menghadapi tantangan. Mereka terus memandang kepada Tuhan, mereka terus berseru kepada Tuhan, mereka terus minta supaya mereka dipenuhi dengan kuasa Tuhan untuk mengalami hal-hal yang besar. Amin. Karena saudara mau terbang tinggi sebagai Raja Wali, hanya kuasa Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita seperti itu. Amin. Amin. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Karena kita semua penuh dengan kekurangan. Hanya Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara. Amin. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, menari di atas badai, maka Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat ini yang dengan pertolongan Tuhan sudah menyelesaikan untuk meresmikan gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi tidak boleh berhenti sampai di sini. Amin. Tuhan mau supaya saya dan saudara melihat hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Amin. Ya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan Bapak Ibu Saudara-saudara saja yang menghadapi tantangan. Kami juga BPD menghadapi tantangan. Ya. Tapi tadi pagi saya membaca firman Tuhan, ya. Tuhan, kalau kita baca ayat sebelumnya juga, karena saya tadi pagi sedang menyiapkan, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada manusia.
Dan tadi saya bikin satu juga. Daripada Ya, manusia. kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ya, kami sebagai BPD juga belajar seperti itu. Ya, karena kami juga ingin menari di atas badai. Kami juga ingin melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Kami juga ingin melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, kita semua manusia itu cenderung penakut, betul? Ya, tapi tantangan sedikit kita menyerah, gampang untuk putus asa. Karena itu kita perlu keberanian yang datang daripada Tuhan. Jemaat mula-mula juga mereka takut, karena mereka orang-orang kecil. Mereka orang-orang sederhana. Kebanyakan mereka adalah nelayan dari Danau Galilea yang tidak punya pendidikan tinggi. Ya. Tapi mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan mereka belajar untuk meminta Tuhan tolong mereka. Amin. Amin. Dan kita belajar di sini bahwa mereka meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bahasa asli kata keberanian itu, para seah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu mempunyai arti keberanian untuk percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan imanmu, dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan gerejamu, engkau harus punya keberanian untuk percaya. Amin. Amin. Yes. Saya ingat ya, saya tidak tulis di sini, tapi sambil bicara ingat, Pak Gembala bilang bahwa waktu bulan Januari berkata kepada jemaat, kita harus meresmikan gereja ini dalam waktu singkat. Ya. Dan keberanian percaya dari jemaat yang hanya 8 kakak bisa menyelesaikan pembangunan gereja dan berhasil untuk meresmikan. Nah, saya percaya itu yang disebut untuk keberanian percaya kepada Tuhan, bahwa dengan Tuhan kita akan lakukan hal yang besar. Dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dengan Tuhan kita akan melakukan mujizat-mujizat. Bukan saja untuk gereja, tapi untuk hidupmu, untuk rumah tanggamu, untuk pekerjaanmu, untuk tanamanmu. Tuhan mau untuk engkau dan saya memiliki keberanian untuk percaya. Amin. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Kalau Dia bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Sekalipun sedikit, Tuhan dapat melipat gandakan. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki keberanian untuk percaya. Karena kuncinya ada di situ. Amin. Saya percaya Allah tidak melihat jumlah. Allah tidak melihat kemampuan. Allah tidak melihat saudara ini yang masih ada 8 kakak ini, pintar-pintar, enggak banyak uang, enggak. Allah hanya mau lihat keberanian untuk percaya. Amin. Waktu engkau memiliki keberanian untuk percaya, keberanian untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, engkau akan lihat mujizat-mujizat. Amin. Bahkan di dalam rumah tangga. Amin. Ya, ibu yang ada di dalam rumah ini belajar untuk memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau janda di Sarfat, Tuhan bisa pelihara 2 tahun 6 bulan waktu itu kekeringan, dan tiap hari dia lihat mujizat Tuhan. Dia punya tepung hanya segenggam dan minyak sedikit dalam boli-boli, tapi dia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Elia, karena engkau hamba Allah, maka saya akan melakukannya. Tapi saya ingin saudara belajar bahwa janda di Sarfat itu bisa lihat mujizat tiap hari karena dia mendahulukan Tuhan. Tiap hari dia buat duluan untuk Elia, baru untuk dirinya dan untuk anaknya. Ya, kalau orang-orang yang mendahulukan Tuhan, memiliki keberanian untuk percaya mendahulukan Tuhan, maka orang-orang itu akan lihat mujizat segera. Amin. Orang-orang itu akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ya. Kalau saya dan saudara betul-betul berserah kepada Tuhan dan memiliki keberanian untuk percaya, kita akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa saya dengan Ibu tidak lagi menjadi gembala sidang. Kami menjadi penginjil, tapi juga belum ada SK penginjil. Ya, jadi kami hanya melayani kemana-mana. Ya, puji Tuhan, saya dipilih menjadi wakil
badan pengurus daerah. Dan Bapak Ibu saudara-saudara kami dari 2019 kami keluar dari Jailolo, hidup dengan iman. Kami belajar untuk percaya kalau Tuhan bisa pelihara Elia 1 tahun di tepi sungai Kerit, Tuhan yang sama yang akan pelihara kami sekeluarga. Dan kenyataannya Tuhan pelihara kami. Tuhan berkati kami berlimpah. Ya. Amin. Kami melihat mujizat-mujizat terjadi. Amin. Kenapa? Tuhan mau kita belajar untuk berani percaya. Amin. Saudara yang belum punya rumah, belajar percaya. Keberanian untuk percaya bahwa di tahun ini engkau punya rumah dalam nama Yesus. Amin. Belum punya kendaraan, belum punya motor, belum punya mobil. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang kaya. Tuhan hanya mau kita berani untuk percaya. Memiliki keberanian untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, kenapa saya ingin tekankan keberanian ini? Bukan saja iman untuk diri sendiri, tapi di sini keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Artinya Tuhan mau supaya jemaat yang hanya 8 kakak ini mulai belajar untuk menjadi kesaksian bagi teman-teman, tetangga, keluarga, orang tua, saudara. Amin. Karena Tuhan mau pakai saudara. Mulai belajar. Nah, menjadi saksi itu bukan tahu ayat, bukan hafal doktrin. Menjadi saksi, kalau saudara masih ingat waktu kami datang pertama saya khotbah di IHIK itu, menjadi saksi itu adalah hidup kita. Pepatah Cina berkata bahwa khotbah yang paling benar, yang paling berpengaruh adalah hidup kita, bukan bicara kita. Amin. Dulu saudara jahat, sekarang sudah bertobat. Orang akan lihat hidup saudara dan mereka berkata, saya mau hidup seperti orang itu. Ini yang Tuhan mau, supaya kita memberitakan Injil. Waktu saya menulis khotbah ini, saya teringat, memang karena dulu saya bukan BPD, istri saya yang BPD. Saya tidak terlalu dekat dengan almarhum Bapak Pendeta Mesak Diai. Saya tidak terlalu kenal, saya berani bilang begitu. Tetapi saya mendengar kesaksian luar biasa. Beliau dikatapel, tujuannya matanya, tapi Tuhan melindungi. Darahnya tertumpah. Tetapi saudara pasti masih ingat, kalau saudara dari jemaat yang dulu, di dalam penderitaan hamba Tuhan ini, darahnya tercurah, gereja ini berkembang. Amin. Gereja ini mengalami kemajuan. Nah, itu sesuatu yang alkitabiah dan dalam sejarah gereja itu diakui. Bahwa ada ungkapan begini, darah para martir adalah benih gereja. Orang-orang yang berkorban dengan penuh keberanian untuk pemberitaan Injil, mereka akan menjadi kesaksian luar biasa. Amin. Kalau kita kembali kepada menari di atas badai, Bapak Ibu saudara, saya mau katakan bahwa peselancar yang baik itu pasti peselancar yang berani. Karena mereka suka main di ombak. Saudara lihat kalau di TV itu kan ombak itu gulung tinggi seperti gunung, tapi mereka bisa ada di dalam. Mereka seperti menikmati. Itu butuh keberanian, betul? Itu butuh keberanian. Ada seorang pilot Amerika yang sangat terkenal di dunia. Dia menembakkan puluhan pesawat, menjatuhkan puluhan pesawat Jepang. Dan dia ditanya apakah dia punya rasa takut. Dia bilang, saya punya rasa takut, tetapi keberanian menguasai saya sampai rasa takut itu hilang. Amin. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara juga punya keberanian untuk menjadi berkat. Para suami harus punya keberanian untuk menjadi berkat bagi istri. Amin. Para istri punya keberanian untuk jadi berkat buat suamimu, buat tetangga, buat saudara, buat orang tua, anak-anak juga seperti itu. Karena itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Kita mesti makin lama kita makin gila-gilaan dengan Tuhan. Makin sungguh-sungguh. Waktu kita lakukan itu sebagai tanda keberanian iman kita, maka kita akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Waktu saya jadi gembala di Jailolo, saya paling sayang ada satu, sebenarnya bukan anak, kalau tidak salah usianya juga hampir sama dengan saya, namanya Tino. Di Jailolo itu terkenal. Kalau saudara tahu Jailolo, Tino tinggal di Porniti.
Tapi dia tiap malam, kalau nggak salah, iya, malam Jumat, dia ibadah di Yayasan Mahanaim. Saudara, kalau tahu Jailolo, bayangkan dari Porniti jalan kaki sampai itu. Mahanaim. Apa itu? Apa? Aketola. Sampai di Yayasan Mahanaim. Dan saya kenal Tino itu sebelum kerusuhan jadi, karena waktu itu saya dengan istri, dengan tim dari sekolah teologi di Ambon, sidang jemaat Allah dulu ya, tapi sudah kenal baik. Jadi kami pelayanan keliling Kalvari di wilayah Ibu waktu itu. Jadi kita jalan dari Tomuta Sungi ya, kalau ya, Tomute Sungi ke Pasalulu. Ya. Tino itu ikut dengan kami jalan kaki, ya. Nah dia punya ungkapan yang sangat terkenal. Sekalipun kalau orang dengar, orang ketawa. Jadi malam itu besok kita mau pergi di Pasalulu, jadi kita ajak. Ayo Tino, kita pergi ibadah. Pergi ibadah di Pasalulu. Dan waktu Tino dengar itu, saudara-saudara, dia bilang begini, ya. Dekat saja orang pergi ibadah kok jauh lagi. Iya kan, dia bilang begitu. Saudara, kalau dengar itu kan lucu kan? Dekat saja orang pergi ibadah kok jauh lagi. Kan orang biasa bilang, jauh saja orang pergi apalagi dekat. Tapi Tino bilang, dekat saja orang pergi apalagi jauh. Dan memang itu jauh jalan kaki, saudara-saudara. Zaman tahun-tahun sebelum selesai kerusuhan itu tidak ada kendaraan bisa masuk, ya, jembatan putus. Saya dengan istri, dengan anak saya waktu itu masih umur 3 tahun, Tasya, ya, itu diangkat oleh anak-anak untuk dibawa. Kita jalan dari pagi, siang jam 12 kan, baru kita orang sampai dari pagi. Jauh itu dari Pasalulu kalau saudara tahu. Tapi Tino bilang, dekat saja tong pergi apalagi jauh. Ya. Saya sampai bilang, ini Tino ini punya cinta Tuhan. Kalau sampai di surga dia ada masalah di pintu gerbang, kita mau mengamuk. Oh, model begini saya lihat dia, saya sayang saudara-saudara, karena dia cinta Tuhan, jalan kaki dia tidak ada uang untuk naik ojek, jadi Porniti ke Tuhan jalan kaki. Saudara bayangkan, ya, karena cinta Tuhan, dia punya keberanian untuk percaya. Kalau saudara punya keberanian untuk percaya, keberanian yang datang dari Tuhan, saya percaya hidup saudara akan menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Tuhan mau supaya jemaat GKPMI Raja Wali ini ingin terbang, ingin naik tinggi, ingin menari di atas badai. Karena itu berdoa supaya Tuhan berikan saya keberanian untuk menjadi percaya, keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk menjadi saksi di tempat saya bekerja, di tetangga saya, di kampung saya, di kehidupan saya dalam rumah tangga saya. Saya percaya waktu engkau lakukan itu, hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Kalau semua jemaat ini bersatu, maka Bapak Ibu Saudara akan menggambarkan dunia ini. Amin. Kalau Yesus dengan 12 murid, dia bisa menggoncangkan dunia. Bapak Ibu Saudara lebih dari 12, betul? Iya kan, kalau 8 kakak kan artinya 16 orang. Bayangkan lebih besar daripada Tuhan Yesus. Artinya bulude dapat dimenangkan bagi kerajaan. Amin. Laut boleh dimenangkan bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara akan berdampak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menari di atas badai, maka Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk melakukan mujizat-mujizat. Amin. Tuhan mau supaya saya dan saudara adalah alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Alkitab dengan jelas, bahkan Yesus dari mulut Yesus sendiri berkata bahwa kalau kita yang percaya, kita akan melakukan lebih daripada yang Yesus lakukan. Amin. Tuhan dapat memakai kita. Tuhan dapat mengurapi saya dan saudara. Bukan berarti tidak boleh atau tidak harus, tapi saudara, Tuhan tidak cari orang-orang yang luar biasa. Dia cari orang-orang yang mau berserah kepada Dia. Dia mau bergantung kepada Dia. Dan Dia akan pakai saudara. Amin. Ibu penatua saja bisa usir setan dari pendeta. Artinya kita semua dapat dipakai Tuhan. Amin. Saya dengar Pak Gembala bilang itu, dan itu betul. Di hadapan di dunia ini hanya ada hamba Tuhan dan hamba iblis. Betul tak?
Ya, jadi saudara kita semua ini hamba Tuhan. Ya. Amin. Amin. Berapa banyak yang yakin bahwa dia hamba Tuhan? Coba lambaikan. Amin. Amin. Yes. Amin. Ada yang tidak lambaikan? Jangan saudara hamba. Ya. Tidak usah malu. Amin. Amin. Mengaku hamba Tuhan saja takut. Ya. Amin. Kadang-kadang saya orang yang saya dulu kuliah di Jawa ya 5 tahun yang sampai selesai satu. Saya naik bis kalau orang tanya bapak apa pekerjaan? Saya bilang saya pendeta hamba Tuhan. Karena kalau banyak pendeta di Jawa dong takut. Ya, benar. Kau kerja di mana? Bapak kerja di mana? Oh kita kerja di swasta. Dia takut. Wira swasta. Ya. Tuhan mau supaya kita punya keberanian. Dan dari keberanian itu kita melakukan mujizat-mujizat. Ya. Ya. Amin. Kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ya. Kita melihat hal-hal yang luar biasa. Ya. Hal-hal yang ajaib. Amin. 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 Karena itu yang Tuhan inginkan. Perhatikan dengan jelas bahwa gereja mula-mula itu Tuhan pakai luar biasa. Tuhan tidak hanya pakai 12 murid Yesus atau 12 rasul. Tuhan pakai juga ya orang-orang yang diangkat untuk melayani diakonia. Tuhan pakai Stefanus, ya. Tuhan pakai mereka yang adalah orang-orang dalam pelayanan sosial sebenarnya kalau zaman sekarang. Tuhan pakai dengan mujizat-mujizat untuk memberitakan Injil. Karena Tuhan tidak lihat status. Amin. Ya. Tuhan lihat iman kita. Amin. Amin. Tuhan lihat bagaimana kita percaya kepada Dia, bergantung kepada Dia. Ya. Jadi saudara tidak perlu takut. Amin. Menghadapi tantangan apapun, kita tidak perlu takut. Karena Ya. waktu orang melawan, itu sedang melawan Tuhan. Ya. Betul. Amin. Ya. Bukan melawan kita. Ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa bikin apa-apa, tapi mereka sedang melawan Tuhan. Ya. Saya waktu menyiapkan ini, saya teringat akan Paulus ya. Sebelumnya dia adalah Saulus. Dia menganiaya jemaat. Ya. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 dan 5. Waktu dia berjalan ke Damsyik dengan tujuan untuk menganiaya umat Tuhan, jemaat Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa ada cahaya yang terang turun atas dia. Dan dia rebah ke tanah. Dan dia mendengar suara yang berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Padahal kan yang dianiaya gereja, Ya. jemaat. Tapi Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu menganiaya aku? Jadi tantangan yang kita hadapi itu sama seperti itu sedang terjadi atas Tuhan. Jadi Tuhan Ya. tidak akan berdiam diri. Amin. Amin. Tuhan akan mengulurkan tangan. Tuhan akan berperang dengan saya dan saudara. Amin. Amin. Tuhan akan menyatakan mujizat. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat dalam hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi kesaksian. Hidupmu menjadi tanda dan alamat bagi banyak orang. Orang akan lihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Amin. Bahkan saya dorong saudara minta malam ini. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saya. Amin. Lakukan mujizat dalam rumah tangga saya. Amin. Mujizat dalam pekerjaan saya. Amin. Di atas tanaman saya. Amin. Atas keluarga saya. Sehingga saya akan menjadi kesaksian. Ya. Amin. Minta kepada Tuhan. Ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Benar. Tuhan ingin bekerja. Tuhan ingin melakukan mujizat. Amin. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mereka minta dan goyanglah tempat itu. Dan waktu tempat itu goyang, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Di dalam Kisah Rasul 16, di situ dikatakan Allah meneguhkan pemberitaan Injil mereka dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin. 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 Artinya Tuhan mau melakukan mujizat bagi Ya. kita. Apa pergumulanmu malam ini? Mungkin engkau sakit malam ini. Saya mau katakan Tuhan ingin menyembuhkan engkau. Amin. Supaya engkau menjadi kesaksian. Amin. Ya, Tuhan ingin memberkati engkau supaya engkau jadi kesaksian. Tuhan ingin mengangkat engkau supaya engkau jadi kesaksian. Karena itu yang Tuhan mau. Ya. Ya. Tetapi saya ingin ingatkan satu hal kepada saudara. Bahwa jangan pernah saudara berkata bahwa penyakit ini datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi penyakit. Ya. Hati-hati saudara. Kalau kita selalu bilang, aduh kita kita penyakit mah, contoh ya. Maka Tuhan juga tidak mau ambil.
Karena saudara sudah anggap saudara punya ya. Apakah penyakit itu milikmu? Tidak. Penyakit itu memang bisa yang pertama dari setan, bisa kedua dari gelojo. Ya. Gelojo juga. Itu sebabnya Amsal bilang, kalau engkau duduk di antara para raja-raja, ya, maka taruhlah pisau di lehermu. Karena itu sedang bicara tentang hidangan yang enak. Ya. Ya, banyak penyakit disebabkan oleh cara makan yang salah, tidak teratur. Ya. Tetapi kita percaya bahwa apapun penyebabnya tidak berasal dari Tuhan. Amin. Setan bisa menyebabkan, tapi Tuhan tidak. Tuhan hanya mengizinkan. Ya. Itu yang betul. Tetapi saya mau katakan, karena Tuhan hanya mengizinkan, maka Dia ingin menyembuhkan kita. Amin. Dia mau kita sehat. Ya. Dia mau kita menjadi kesaksian. Ya. Dia mau supaya hidup kita memuliakan namanya. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya sudah 54 tahun. Tapi saya sehat, saya sampai sekarang sehat karena anugerah Tuhan. Amin. Saya masih makan RW, saya masih makan B2, saya masih makan soto Makassar. Ya, cuman semua yang berkaki saya makan, kecuali kaki meja. Ya, karena saya percaya Tuhan mau kita menikmati. Karena itu juga karunia. Karena hanya ada orang yang dikasih karunia untuk menikmati. Tapi intinya saya ingin mengatakan, apapun masalah saudara, penyakit saudara, pergumulan saudara, Tuhan ingin lakukan mujizat. Amin. Supaya hidupmu jadi kesaksian. Amin. Supaya engkau menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan. Ya, Yes. benar. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Ya, bahkan dengan jelas Paulus berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Artinya termasuk kita salah juga. Kalau kita bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan mujizat. Yes. Amin. Dia bisa ubah kesalahan itu menjadi satu hal yang baik buat kita. Dan Ya. kita bangkit untuk menjadi kesaksian. Amin. Malam ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin melakukan mujizat bagi hidup. Ya. Dia masih bekerja sampai detik ini. Amin. 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 Yang penting kita percaya. Minta keberanian untuk memberitakan Injil. Minta dia mengulurkan tangan untuk melakukan mujizat-mujizat Amin. dalam Haleluya. hidup saudara, dalam gereja saudara, dalam pelayanan saudara, hingga banyak orang dibawa kepada Tuhan. Amin. Yes. Amin. Saya pikir firman Tuhan sampai di situ. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi.